Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau ayah. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dalam sebuah keluarga, sehingga biasanya mereka akan mengharapkan kehadiran anak laki-laki dibanding perempuan. Sistem kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu, baik pada anak laki-laki atau anak perempuan. Mereka kemudian menyandang suku pada namanya yang sesuai dengan suku yang dimiliki oleh sang ibu. Ciri-ciri sistem kekerabatan patrilineal. 1. Garis keturunan dari ayah. Keturunan ditentukan berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah. Anak-anak akan dianggap berasal dari klan atau keluarga ayah, bukan ibu. 2. Warisan. Dalam sistem patrilineal, hak waris termasuk tanah, harta benda, dan status sosial biasanya diturunkan dari ayah ke anak laki-laki. 3. Kepimpinan keluarga. Kepala keluarga atau pemimpin klan biasanya seorang laki-laki seperti ayah atau kakek. 4. Nama keluarga. Nama keluarga biasanya diwariskan dari ayah ke anak-anak sehingga anak-anak membawa nama keluarga ayah. 5. Peran wanita. Peran wanita dalam hal warisan dan status sosial seringkali lebih terbatas dalam sistem patrilineal dibandingkan sistem lainnya. B. Ciri-ciri sistem kekerabatan matrilineal. 1. Garis keturunan dari ibu. Keturunan ditentukan berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu. Anak-anak akan dianggap berasal dari klan atau keluarga ibu, bukan ayah. 2. Warisan. Dalam sistem matrilineal, hak waris termasuk tanah, harta benda, dan status sosial biasanya diturunkan dari ibu ke anak perempuan. 3. Kepimpinan keluarga. Kepala keluarga atau pemimpin klan seringkali adalah seorang wanita, seperti ibu atau nenek. 4. Nama keluarga. Nama keluarga biasanya diwariskan dari ibu ke anak-anaknya, sehingga anak-anak membawa nama keluarga ibu. 5. Peran laki-laki. Meskipun peran perempuan lebih dominan dalam hal keturunan dan warisan, laki-laki tetap memiliki peran penting, seringkali dalam aspek ekonomi atau sosial. Flores, Nusa Tenggara Timur. Lokasi Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Flores, garis keturunan ayah dianggap sangat penting dan anak laki-laki dianggap dalam masyarakat sebagai pewaris utama dalam keluarga. Warisan dan tanggung jawab adat biasanya diteruskan melalui anak laki-laki. 2. Suku Minahasa, Sulawesi Utara. Lokasi Sulawesi Utara terutama di daerah Minahasa. Meskipun tidak sekuat di suku lain, beberapa kelompok di Minahasa juga mengikuti sistem patrilineal dalam sistem ini. Warisan dan tanggung jawab keluarga biasanya diteruskan kepada anak laki-laki. Namun, sistem ini telah mengalami banyak perubahan dan dengan modernisasi dan pengaruh agama Kristen di daerah tersebut. 3. Suku Nias, Pulau Nias, Sumatera Utara. Lokasi Pulau Nias, Sumatera Utara. Suku Nias juga menerapkan sistem patrilineal di masyarakat Nias. Harta keluarga dan posisi sosial diwariskan melalui garis keturunan laki-laki. Keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dianggap kurang beruntung karena tidak ada yang dapat mewarisi dan melanjutkan nama keluarga. Dalam adat Nias, anak laki-laki sangat dihargai karena dianggap sebagai penerus keluarga. Minangkabau, Sumatera Barat. Minangkabau adalah daerah yang paling terkenal dengan sistem matrilineal di Indonesia. Dalam masyarakat Minangkabau, garis keturunan dan hak waris diturunkan melalui ibu. Harta benda, termasuk rumah dan tanah, diwariskan kepada anak perempuan. Lelaki dalam masyarakat Minangkabau memiliki peran sebagai pengurus, tetapi hak milik dan warisan tetap berada di tangan perempuan. Rumah adat Minangkabau yang disebut rumah gedung merupakan simbol dari struktur sosial ini. Sistem ini mendukung peran perempuan sebagai pemegang hak atas harta dan kekayaan keluarga. 2. Masyarakat adat di Papua. Di beberapa suku di Papua seperti suku Asmat terdapat pengaruh material dan struktur sosial mereka, meskipun lebih bervariasi dan berbeda antar suku. Beberapa suku di Papua juga menerapkan prinsip-prinsip material dalam hal warisan dan garis keturunan. Sistem ini dapat bervariasi antara suku dan daerah, tetapi ada unsur material dalam beberapa tradisi dan praktik adat. Sistem matrilineal ini seringkali mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk struktur keluarga, kepemilikan, dan peran gender. Meskipun ada variasi dalam penerapan sistem ini di berbagai daerah, prinsip dasar material tetap memegang peranan penting dalam budaya dan kehidupan sosial masyarakat tersebut. Koto, Sumatera Barat. Di daerah Koto, yang merupakan bagian dari Sumatera Barat dan berdekatan dengan Minangkabau, terdapat juga masyarakat yang menganut sistem material seperti Minangkabau. Di garis keturunan hak waris diturunkan melalui ibu, meskipun pengaruh dari sistem material mungkin tidak sekuat di Minangkabau. Prinsip dasar yang bersama
daerah di dunia yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Sistem patrilineal. 1. India, suku-suku di India. Di India, banyak kelompok etnis yang menggunakan sistem patrilineal seperti suku Jat, Rajput, dan banyak suku lainnya di wilayah utara India. Dalam sistem ini, harta warisan biasanya diturunkan kepada anak laki-laki, dan anak perempuan setelah menikah dianggap menjadi bagian dari keluarga suaminya. Yang kedua, Cina. Cina memiliki tradisi patrilineal yang kuat, di mana garis keturunan dan nama keluarga diteruskan melalui pihak ayah. Sistem ini masih dominan di banyak bagian negara, meskipun reformasi sosial telah membawa perubahan dalam beberapa aspek. Yang ketiga, Arab Saudi. Masyarakat Arab Saudi, termasuk di Arab Saudi, sangat menganut sistem patrilineal, warisan, nama keluarga, dan kepemimpinan. Keluarga biasanya diturunkan melalui garis ayah. B. Sistem matrilineal. 1. Bontok, Filipina. Suku Bontok di Filipina, khususnya di daerah pegunungan Cordillera, juga memiliki elemen matrilineal dalam struktur sosial mereka. Warisan dan kepemilikan seringkali diturunkan melalui ibu. Yang kedua, Moso, Tiongkok. Di wilayah Yunan, Tiongkok, suku Moso atau Mosuo menganut sistem matrilineal. Dalam budaya Moso, perempuan memiliki kontrol penuh atas rumah tangga dan harta benda, dan hubungan keluarga lebih dipengaruhi oleh garis keturunan ibu. Lalu ada Iroquois, Amerika Utara. Suku Iroquois atau Haudenosaunee di wilayah yang kini kenal sebagai New York atau Ontario memiliki sistem matrilineal. Dalam masyarakat Iroquois, garis keturunan dan hak waris diturunkan melalui ibu, dan wanita memainkan peran utama dalam memilih pemimpin dan mengambil keputusan. A. Garis keturunan. Dalam sistem patrilineal, garis keturunan dan hak waris diturunkan melalui jalur ayah. Anak-anak mewarisi nama keluarga, harta, dan hak-hak tertentu dari ayah mereka. Contohnya, dalam masyarakat patrilineal, harta benda biasanya diwariskan kepada anak laki-laki. Dalam sistem matrilineal, garis keturunan dan hak waris diturunkan melalui jalur ibu. Anak-anak mewarisi nama keluarga, harta, dan hak-hak tertentu dari ibu mereka. Di sini, perempuan memainkan peran utama dalam menentukan pewarisan dan kepemilikan harta. B. Hak kepemilikan. Dalam sistem patrilineal, harta, benda, dan tanah seringkali diwariskan dari ayah ke anak laki-laki. Perempuan mungkin memiliki hak yang terbatas atau tidak memiliki hak atas harta warisan, tergantung pada kebijakan dan praktik lokal. Dalam sistem matrilineal, harta, benda, dan tanah biasanya diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan memiliki hak penuh atas harta warisan dan dapat mengatur serta mengelola kekayaan keluarga. C. Peran gender. Dalam masyarakat patrilineal, pria seringkali memegang posisi kekuasaan dan otoritas utama dalam keluarga dan masyarakat. Struktur sosial ini seringkali menekankan peran laki-laki sebagai pemimpin dan pengambil keputusan. Dalam masyarakat matrilineal, perempuan seringkali memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal warisan dan pengelolaan harta. Perempuan dapat memegang posisi kekuasaan dalam keluarga dan komunitas.